Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Ibu. Selamat pagi, Bu. Oke, baiklah. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta bantuan kepada Dewina untuk membantu memimpin doa ya. Iya, Ibu. Baik, teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dewina. Wah, dilihat-lihat hari ini kalian tampak sangat bersemangat sekali ya. Dipertahankan ya semangatnya hingga jam pelajaran nanti berakhir. Karena walaupun kita belajarnya terpisahkan oleh jarak, kita harus tetap semangat dalam menimba ilmu. Siap, Bu. Saya kan selalu semangat belajar, Bu. Makanya saya pintar gini, Bu. Ih, sombong banget. Sombong. Oke, sudah. Sebaiknya kita mulai saja pembelajarannya ya. Baiklah, Ibu mau tanya, kira-kira siapa yang masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari kemarin? Yang mau jawab bisa hidupkan fitur angkat tangannya ya. Oke, Nova. Sudah ada 2 orang ya ternyata yang mengangkat tangan, Nova dan juga Dewina. Baiklah, untuk Nova, Ibu persilahkan terlebih dahulu. Terima kasih, Ibu. Nah, yang saya ingat itu kita kemarin sudah mempelajari mengenai pengertian hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab, Ibu. Benar sekali, Nova. Kira-kira selain yang disebutkan Nova tadi, apakah ada yang masih ingat apa yang kita pelajari lagi kemarin? Untuk Dewina, Ibu persilahkan. Dari yang saya ingat, kemarin itu kita juga mempelajari mengenai perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab, Ibu. Wah, hebat. Benar sekali ya jawabannya dari Nova dan juga Dewina. Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya lagi. Apakah dari kalian ada yang materi yang telah kita pelajari kemarin itu masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan saja ya. Jadi, hari ini itu kita akan berdiskusi bersama-sama mengenai penerapan hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah dan juga masyarakat. Akan tetapi, Ibu tidak akan mengajak kalian untuk membaca buku kalian masing-masing. Ibu akan mengajak kalian untuk menonton video yang telah Ibu siapkan. Nah, jadi saat ini kalian hanya cukup menyiapkan buku catatan saja dan juga alat tulis. Nanti Ibu minta kalian dapat mencatat hal-hal yang sekiranya penting yang tercantum di dalam video yang ditayangkan. Karena nanti Ibu akan ajak kalian melakukan sesi tanya jawab dan juga penugasan. Nah, sekarang sudah siap menonton videonya? Sudah. Sudah, Ibu. Baik, Ibu tayangkan ya sekarang. Suaranya tidak kedengaran, Ibu.
Kenapa deh, Wina? Untuk suaranya nggak masuk di sini, Bu. Oke, tunggu sebentar ya. Hai kawan, aku Kiara. Kita berpetualang bersama untuk mempelajari materi PPKN lebih dalam yuk. Kalau sekarang sudah masuk deh, Wina? Sudah, Ibu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, pada pembelajaran kali ini, kita akan lebih fokus untuk membahas contohnya di lingkungan rumah dan juga di lingkungan masyarakat ya. Tetapi, sebelum memasuki contoh-contohnya, kita ingat-ingat lagi yuk, materi apa sih yang sudah kita pelajari sebelumnya? Masih ingatkah kalian bahwa hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu saling berkaitan loh? Nah, ketiganya itu wajib diterapkan kapan saja dan di mana saja. Tahukah kalian apakah kaitan dari ketiganya? Jadi, jika seseorang menginginkan haknya terpenuhi, maka ia harus melaksanakan terlebih dahulu kewajiban dan juga tanggung jawabnya. Begitu pula sebaliknya, jika kita sudah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, maka kita harus mendapatkan hak yang memang seharusnya kita dapatkan. Nah, kita langsung masuk ke contoh-contohnya aja yuk. Yang pertama adalah hak ketika kita di rumah. Di rumah kita juga mendapatkan hak. Contohnya, yang pertama kita mendapatkan kasih sayang orang tua. Yang kedua, mendapatkan pendidikan dari orang tua. Dan yang ketiga, mendapatkan kehidupan yang layak dari orang tua kita. Contoh selanjutnya adalah hak di masyarakat. Yang pertama, itu ada mengikuti pemilihan ketua kelas. Nah, mengikuti pemilihan ketua kelas ini boleh dilakukan oleh siapa saja karena itu hak siapa saja. Contoh yang kedua adalah mendapatkan keadilan. Dan yang ketiga, mendapatkan kehidupan yang nyaman dan aman. Nah, selanjutnya adalah kewajiban di rumah. Kewajiban di rumah itu ada banyak sekali. Contoh yang pertama itu menghormati orang tua. Contoh yang kedua, menyayangi orang tua. Dan contoh yang ketiga adalah membantu orang tua. Kita sebagai anak wajib menjalankan kewajiban kita di rumah. Seperti contoh yang telah disebutkan tadi. Nah, selanjutnya adalah kewajiban di masyarakat. Yang pertama, itu ada mengikuti kerja bakti. Lalu yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Dan yang ketiga, mau bermain dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Membeda-bedakan yang dimaksud, kita tidak boleh membedakan suku, ras, maupun agama dari teman kita. Karena pada hakikatnya, kita semua adalah sama. Selanjutnya adalah tanggung jawab di rumah. Nah, kalian sudah tahu kan, jika ada kewajiban, harus ada tanggung jawab yang kalian penuhi. Contoh tanggung jawab di rumah adalah yang pertama, menjaga nama baik keluarga. Yang kedua, belajar dengan bersungguh-sungguh. Dan yang ketiga, merapikan tempat tidur. Nah, yang terakhir adalah tanggung jawab di masyarakat. Contoh yang pertama adalah gotong royong. Contoh yang kedua, menjaga keamanan lingkungan. Dan contoh yang ketiga adalah membantu tetangga kita yang sedang mengalami kesusahan atau musibah. Nah, kita sudah membahas contoh-contoh dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di masyarakat. Kira-kira dari sekian banyak contoh yang telah disebutkan tadi, kalian sudah melakukan yang mana? Apakah kalian sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Jika
Jika belum, semoga kalian bisa segera menerapkannya di kehidupan kalian. Jangan lupa ya diterapkan, karena jika kalian menginginkan hak kalian terpenuhi, kalian juga wajib memenuhi kewajiban dan tanggung jawab kalian. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa, kalian juga harus menerapkannya di kehidupan kalian. Dan jangan lupa, lakukan refleksi diri untuk lebih memahami materi-materi yang telah dijelaskan. Sekian dulu ya pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa anak hebat. Sampai bertemu dengan Kiara di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Bagaimana anak-anak? Apakah videonya menarik? Apakah kalian mampu memahami materi yang telah disampaikan dari video tadi? Kurang lama videonya, Bu. Sepertinya Dewina mau berbicara ya. Benar Ibu, saya mau video lagi, boleh nggak Bu? Wah, ternyata kalian suka ya sama videonya. Nanti kita lain kali nonton lagi ya. Nah, Ibu senang sekali jika kalian menyukai video tadi. Itu artinya kalian sudah menyimak dan mampu memahami dan juga menambah semangat kalian dalam belajar. Untuk Dwi, Ibu perhatikan dari tadi sepertinya diam saja ya. Sepertinya sedang kebingungan. Kenapa, Nak? Saya belum paham, Bu, mengenai apa yang ada di video tadi. Mengapa bisa seperti itu, Dwi? Sepertinya kamu kurang fokus ya tadi. Iya, Bu, videonya kecepatan. Seperti itu ya. Baiklah. Kalau begitu, untuk membantu Dwi agar lebih memahami pembelajaran hari ini dan juga untuk teman-teman lebih memperkuat pemahaman bagaimana jika kita bersama-sama menyanyikan lagu terkait dengan penerapan hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah dan juga di lingkungan masyarakat. Yang dimana judul lagunya itu adalah Ayo Terapkan Hak, Kewajiban, Tanggung Jawab di Rumah dan di Masyarakat. Sekarang Ibu tayangkan lirik lagunya ya. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, lagunya berjudul Ayo Terapkan Hak, Kewajiban, Tanggung Jawab di Rumah dan di Masyarakat. Ini lagunya pakai nada naik delman ya. Di sini pasti semua sudah tahu kan nada naik delman seperti apa? Oke. Sudah, Ibu. Oke. Kira-kira siapa nih yang mau bantu Ibu untuk memandu teman-temannya menyanyikan lagu ini? Yes, mungkin Saya, ada Bu. yang tahu gininya. Oke, Boleh Tio. ke saya, Bu? Oke, Tio, Ya, di Bu. Apakah teman-temannya ya. langsung bernyanyi sekarang, Bu? Oke, Ibu contohkan sedikit di awal ya. Nah, yang pertama itu, pada hari ini kita belajar tentang hak. Nah, seperti itu ya. Bisa, Tio? Bisa, Ibu. Bisa. Oke, untuk Tio dipersilahkan ya. Pada hari ini kita belajar tentang hak, belajar kewajiban dan juga tanggung jawab.
Kita harus cerdas menerapkannya setiap hari. Ayo sama-sama kita belajar sekarang. Hey, kita. Sudah, Ibu? Oke, Tio ada lanjutannya ya di belakangnya. Nah, jadi kayak gini di belakangnya. Contoh hak di rumah ada hak pendidikan. Contoh hak di masyarakat hak hidup nyaman. Seperti itu. Bisa dilanjutkan, Tio? Bisa, Ibu. Oke. Dipersilahkan, Tio. Contoh hak di rumah ada hak pendidikan. Contoh hak di masyarakat hak hidup nyaman. Contoh kewajiban di rumah harus menurut. Contoh kewajiban di masyarakat taat peraturan. Mohon maaf Ibu, saya kurang jelas nadanya. Oh, lagi satu ini Bu ya? Iya, Tio, lagi satu. Nggak apa-apa, kurang jelas. Karena juga masih belajar ya. Contoh tanggung jawab di rumah setiap perkataan. Contoh tanggung jawab di masyarakat ikut Karang Taruna. Oke, bagus, Tio. Teman-teman yang lain gimana? Sudah mengikuti belum lagunya? Sudah. Oke. Gimana untuk kalian? Bagus nggak lagunya? Lagunya bagus sekali, Bu. Saya jadi semakin paham sekarang. Wah, Ibu senang sekali ya mendengarnya, Nova. Untuk Dwi, apakah sekarang kamu sudah paham mengenai contoh penerapan hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah dan masyarakat? Sudah Bu, sekarang saya lebih paham karena lagu yang tadi Bu. Baiklah, sekarang kita lanjutkan aja ya pembelajaran hari ini dengan tanya jawab. Nah, di sini dari pembelajaran yang udah kita lakukan tadi, Ibu mau tanya, siapa yang bisa menjelaskan apa lagi contoh dari hak dan selain yang disebutkan tadi? Ayo yang bisa angkat tangan. Oke, Dewina. Ya, Ibu. Oke, Dewina. Ada hak di rumah, yaitu hak untuk bermain. Yang kedua ada hak untuk mendapatkan kasih sayang. Yang ketiga ada hak untuk mengenal orang tua. Yang keempat ada hak untuk mendapatkan perlindungan, Ibu. Oke, benar sekali, Dewina. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya lagi, siapa yang bisa menyebutkan contoh kewajiban di lingkungan rumah dan masyarakat selain yang disebutkan tadi? Oke, Nova. Ayo Nova, dipersilahkan. Sebentar, Ibu. Ibu, saya Ya. izin ke toilet, Ibu ya. Iya, boleh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Kewajiban Ibu bisa diulang tidak? Coba Nova sebutkan kewajiban, contohnya seperti apa di rumah dan juga di masyarakat, selain yang Ibu sebutkan tadi.
Kalau kewajiban di rumah itu kita wajib mematuhi perintah dan nasihat dari orang tua. Kita juga wajib untuk saling menyayangi, menghormati, dan menghargai setiap anggota keluarga. Kita juga wajib sekali berbakti kepada orang tua. Nah, untuk kewajiban di masyarakat, kita wajib menaati peraturan yang ada, wajib menghormati seluruh warga masyarakat, dan wajib menghargai pendapat dari orang lain, Ibu. Benar sekali, Nova. Oke. Ibu punya satu pertanyaan lagi. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan contoh tanggung jawab di rumah dan juga di masyarakat selain yang Ibu sebutkan tadi? Ayo, yang bisa menghidupkan fitur angkat tangannya. Oke. Saya, Bu. Kalau untuk tanggung jawab di rumah yaitu ikut menjaga kebersihan rumah. Kalau di masyarakat turut tanggung jawab dalam bergotong royong atau menjaga ketertiban. Oke, sudah Tio? Sudah, Ibu. Oke, bagus sekali ya jawabannya tadi Dewina, Nova, Tio. Untuk Dwi, mungkin di pertemuan berikutnya bisa lebih aktif lagi ya. Nah, sekarang untuk mematangkan kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau memberikan penugasan. Nah, untuk penugasannya itu Ibu akan memberikan kalian tugas berupa kalian harus menuliskan contoh penyimpangan penerapan hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu di lingkungan rumah dan juga di lingkungan masyarakat. Nah, nanti tugasnya kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing, nanti dikumpulkan via grup WhatsApp, nanti akan dibantu oleh orang tua kalian di rumah. Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam pelajaran kita akan segera berakhir. Kita mari sama-sama menyimpulkan saja ya, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Nah, dari yang telah kita pelajari tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Ibu langsung simpulkan saja ya. Nah, setiap individu itu tentu saja memiliki hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab yang pastinya berbeda-beda ya. Nah, ketiganya itu baik hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab itu memiliki keterkaitannya satu sama lain. Yang dimana seperti yang sudah dijelaskan oleh video tadi oleh Kiara itu kaitannya itu seperti ketika kita mendapatkan hak, kita juga harus melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab kita. Begitu pula sebaiknya jika kita sudah melaksanakan tanggung jawab dan juga kewajiban, kita harus melaksanakan hak yang kita dapat seperti itu. Nah, nanti jika kalian ada yang masih kebingungan terkait hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab, bisa ditanyakan pada pertemuan berikutnya ya. Sekian kesimpulannya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini. Baiklah, agar tidak berlama-lama lagi, Ibu minta tolong kepada Dwi untuk membantu memimpin doa ya. Ya, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, agar tidak semakin siang, kita tutup ya. Selamat siang anak-anak.
Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sekarang kalian sudah boleh meninggalkan ruang kelas daring ini. Sampai jumpa. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Sampai jumpa. Terima kasih. Sama-sama.